Kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk teman-teman peserta PDKK tahap 1, ini kan sedang menunggu progres penetapan NI PDKK. Pada seleksi PDKK tahap 1, ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus. Kemudian untuk peserta PDKK tahap 2, ini pada tahap yaitu masa sanggah teman-teman ya, menantikan pengumuman pasca sanggah untuk nantinya itu ikut seleksi PDKK tahap 2. Nah, samanya dengan peserta PDKK tahap 1, tentunya tahap 2 pun juga ada yang lulus dan juga tidak lulus ya. Seiring dengan sedikitnya jumlah formasi dibandingkan dengan jumlah pelamar. Nah, tentunya telah kita sering bahas ya pada episode sebelumnya seperti apa nasib honorer yang tidak lulus seleksi PDKK tahap 1 maupun juga tahap 2. Dan pada video ini kita akan memberikan contoh edaran terbaru nasib honorer peserta PDKK tahap 1 dan juga tahap 2 bagi yang tidak lulus seleksi dan juga lulus seleksi menunggu pemberkasan. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Yuk kita cari tahu informasinya bersama ya. Oke kakak semuanya, di sini kita kutip contoh dari salah satu instansi ya. Tentunya di instansi lain ini pun juga akan sama teman-teman ya. Yaitu surat edaran terbaru tentang pengangkatan pegawai non-ASN yang sedang mengikuti progres atau proses seleksi ASN tahun anggaran 2024. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya ini kan wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN ya, serta menindaklanjuti surat Menpan RP sebelumnya ya tanggal 12 Desember perihal penganggaran gaji pegawai non-ASN, diketahui bahwa sampai saat ini penataan non-ASN melalui seleksi PDKK 24 ini sedang berlangsung. Nah, sehubungan hal tersebut bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut teman-teman. Dan untuk yang pertama, yaitu masing-masing pimpinan unit kerja untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi PDKK tahap 1 maupun PDKK tahap 2 ya, hingga diangkat menjadi ASN. Jadi bagi teman-teman yang di sini ikut seleksi PDKK tahap 1 maupun juga tahap 2 yang sedang mengikuti seleksi, maka untuk penganggaran gajinya, ini masih tetap dianggarkan teman-teman ya. Jadi teman nggak usah khawatir ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi CPNS dan terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN tetap dianggarkan gajinya hingga diangkat menjadi ASN, teman-teman. Yang ketiga, pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud di angka 1 dan juga 2 ya, ini dapat diberikan perpanjangan kontrak ataupun juga surat keputusan pengangkatan tahun 2025 sebagai tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ASN pengadaan 2024. Nah, siapa saja itu? Yaitu teman-teman yang peserta seleksi PDKK tahap 1 dan juga tahap 2 serta peserta PNS yang tidak lulus seleksi ya. Nah, ini. Jadi kalian kriteria 1 dan 2 ini bisa diangkat menjadi ASN kembali ya dan dianggarkan untuk gajinya. Nah, berikutnya ini adalah untuk berikutnya ini tentunya yang teman-teman banyak tanya kade apakah yang nantinya nggak lulus itu kira-kira seperti apa. Dan yang keempat yaitu kontrak kerja atau surat keputusan pengangkatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud angka 3 terhitung mulai 2 Januari sampai dengan adanya pengangkatan sebagai ASN ya. Yang kelima, masing-masing unit kerja untuk tidak lagi melakukan perpanjangan kontrak keputusan pengangkatan pegawai non-ASN yang tidak ikut proses seleksi P3K sebagaimana dimaksud di angka 1 dan juga angka 2. Nah, jadi bagi teman-teman tenaga non-ASN baik itu yang terdaftar di database PKN maupun juga 3. Kalau misalkan kalian nggak ikut seleksi P3K tahap 1 maupun juga 2, atau mungkin nggak ikut seleksi CPNS, maka teman-teman tidak diperpanjang untuk kontraknya ya. Nah, ini. Yang keenam, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah pendapatan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diusulkan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, sehingga anggaran P3K paruh waktu itu tetap bisa disediakan. Nah, itu. Yang ketujuh, penganggaran gaji pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud
di angka 5 itu ya, yaitu untuk para waktu itu, pelanggarannya disediakan di luar belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan anggaran di masing-masing unit organisasi ya. Yang ke-8, masing-masing unit organisasi agar tidak lagi melakukan penambahan atau penggantian tenaga non-ASN pada unit organisasinya. Nah, ini teman. Kemudian untuk yang berikutnya, yaitu untuk yang ke-9 ya, yaitu masing-masing unit organisasi akan melakukan evaluasi dan meninjau kembali keaktifan tenaga non-ASN di unit kerjanya sebelum melakukan penetapan pengangkatan dalam bentuk surat keputusan. Jadi bagi teman-teman yang di non-ASN yang diangkat kembali ya di tahun 2005 ini harus dipastikan apakah mereka itu memang masih aktif ataukah tidaknya ya. Yang ke-10 dalam rangka penataan pegawai non-ASN di Kabupaten Kolaka ya. Ini adalah contoh dari Kolaka teman-teman ya. Kolaka Timur. Masing-masing unit organisasi dalam mengangkat pegawai non-ASN agar berkoordinasi dengan BKPSDM di Kabupaten Kolaka Timur. Ketentuan lain yang belum diatur dalam surat edaran ini akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan ketentuan peraturan yang berlaku ya. Ini adalah contoh untuk surat edaran yang ada di Kolaka Timur teman-teman. Mungkin di daerah lain kalian itu kira-kira seperti apa? Ini adalah surat edaran yang baru saja dikeluarkan yaitu di Tiramuta ya pada tanggal 18 Februari kemarin. Nah tentunya seiring dengan pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 ya. Ini bersamaan dengan untuk yang P3K tahap 1 itu sedang menunggu penyerahan SK. Dikatakan untuk penetapan NI P3K ini berakhir tanggal 28 Februari 2025. Nah jadi bagi teman-teman yang pelamar P3K tahap 1 maupun juga tahap 2 ini tetap dianggarkan penggajiannya sebagai tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Sedangkan merujuk pada surat edaran ini bagi teman-teman honorer yang tidak ikut seleksi, maka di sini sepertinya tidak diperpanjang ya untuk kontraknya sebagai tenaga non-ASN. Misalkan di daerah kalian apakah juga ada surat edaran semacam ini ataukah tidak? Kemudian untuk teman-teman sampai saat ini apakah masih bekerja atau mungkin juga masih ikut seleksi atau seperti apa? Silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Dan berikutnya di sini ada kata-kata P3K paruh waktu. Sebenarnya di sini nanti untuk yang bisa diangkat P3K paruh waktu itu adalah bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN ya. Kalau misalkan kita ikut seleksi P3K tahap 2, kalau misalkan enggak terdaftar database BKN, sepertinya ya kita belum bisa nih untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kira-kira demikian. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.